Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, pada sore kali ini saya mau coba cek indukan yang ini ya teman-teman. Ini sudah ada anaknya juga ya, barengan sama yang kemarin itu yang PF ya. Ini kita cek ya untuk si cinilnya udah sebesar apa gitu ya. Bentar kita cek. Bismillah. Oh teman-teman, anakannya udah sebesar itu teman-teman, udah 2 ekor ya. Ini indukannya Biola PB Ewing disilang sama Biola PB Ewing ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk cindil yang kita kasih pakan cuman pakai jagung dan 511, ini kualitasnya nggak jauh beda sama yang di kasih sama lolohan kita sendiri gitu ya. Ini sama-sama bagus kan teman-teman, lihat badannya juga udah besar ya teman-teman. Nah terus kebetulan untuk indukan ini juga alhamdulillahnya baik teman-teman. Dia kalau misalkan mau dibuka tutup juga nggak masalah, ya aman-aman aja gitu ya. Dan ini yang diimpikan bagi para peternak LB gitu ya. Ya kalau kasarnya nggak pundungan ya teman-teman jatuhnya gitu. Jadi kalau misalkan dibuka atau dicek juga nggak masalah gitu teman-teman, nggak ngebantai anak-anakannya gitu ya. Soalnya ini udah hampir 4 atau 5 kali produk, nggak masalah teman-teman kalau misalkan saya buka tutup seperti ini gitu ya. Ini indukannya baik teman-teman, jadi nggak masalah. Nah ini yang perlu kita pahami kalau misalkan kalian punya LB, karakternya ya teman-teman. Karakter LB kalian itu seperti apa gitu, apakah ada yang galak ya, maksudnya protek gitu ya ke lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan ada yang kayak gitu kan kita harus perlu hati-hati teman-teman. Nah itu yang memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman, memahami karakter dari indukan itu sendiri gitu ya. Gitu dulu awal-awal juga sama teman-teman. Untuk indukan ini saya juga hati-hati teman-teman, saya berani buka itu kurang lebih 2 mingguan gitu ya, karena saya takut si anakannya malah di bandai gitu ya. Tapi alhamdulillah saya udah tahu karakternya seperti apa gitu, jadi aman-aman aja ya teman-teman gitu di saat pengecekan juga gitu ya. Nah ini udah kelihatan ya teman-teman, ini kayaknya BPS semua teman, 2 ekor. Dan kemarin juga sempat ada yang sudah mau booking cuman nggak saya terima teman-teman. Ini udah ada yang berani hampir 200 ribuan cuman nggak saya ambil. Oke lah teman-teman, nanti dilanjut ya teman-teman. Ini asar dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi pada dasarnya kalau misalkan LB itu sebenarnya mau pakai cara lolo sendiri ataupun dilolo ke indukan sama aja ya teman-teman, sama-sama baik ya gitu ya. Cuman hanya aja kalau misalkan pakai lolo indukan, kita nggak berasa dikejar-kejar waktu atau dikejar-kejar sama jadwal untuk meloloh ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian yang mempunyai pekerjaan gitu ya, jadi nggak kerepotan gitu ya kalau misalkan dikasih loloh ke indukannya. Yang sudah sering saya bilang seperti biasa, pakannya udah saya sering sebutin ya gitu ya, pakai pur 511 sama jagung ya teman-teman. Nanti si anakannya sama aja kok, bakal besar dan bulunya juga bagus ya teman-teman. Paling nanti tinggal dikasih vitamin ya teman-teman untuk indukannya. Misalkan pakai biojana kalau saya gitu ya, itu bisa gitu ya teman-teman. Jadi biar si anakannya jadi tambah sehat dan bagus ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman untuk ternak LB itu yang pertama pahami karakter si indukan gitu ya, dan harus tahu gitu ya. Dan yang keduanya balik lagi ke kita terkait masalah anakan yang mau dilolo sendiri atau sama indukannya gitu ya, itu sama-sama bagus ya, ada plus minus lah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai yang tata cara saya itu lebih enak aja gitu ya, tinggal kasih pakan dan jaga kebersihannya aja sih gitu. Nih contoh yang ini juga sama ya, yang kemarin yang udah saya bahas yang aqua
ini kan perdana ya, jadi nggak berani saya ambil, jadi takutnya anaknya malah mati gitu ya. Jadi ya udah saya suruh dia aja yang ngelola dan kasih pakan yang tadi ya yang saya sebutin. Karena yang alami itu biasanya bakal lebih bagus teman-teman, daya tahan tubuhnya biasanya bakal lebih kuat, jarang terkena penyakit gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan kalau misalkan yang belum berpengalaman untuk meloloh anakan itu kadang bisa sering terkena penyakit diserang kembung ya teman-teman, pada wadah makan tuh, temboloknya gitu ya. Itu hati-hati teman-teman, bagi yang meloloh sendiri gitu ya, itu harus dijaga gitu ya. Jadi ya secara simpelnya mending pakai yang cara seperti saya aja ya teman-teman, simple gitu ya. Tinggal kasih pakan yang sesuai, nanti juga bakal besar sendiri teman-teman. Oke, paling itu aja ya teman-teman untuk video sore kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar video channel ini bisa lebih berkembang gitu ya teman-teman. Dan kita harus selalu berdoa semoga kedepannya LB naik lagi ya teman-teman, ramai lagi ya teman-teman gitu. Oke, kita kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.